83,7 Krakatau Radio ER Sajagat kakak teteh di Satungtung Denge Ujung Banten. Bahagia sekali Mudofar hadir di acara ngulik. Mudofar bajak nih Kang Sueb ya, karena tamunya spesial. Ini spesialis saya. Kalau datang kepala desa, wah kudu diobrolan jeung Mudofar. Kita juga nanti akan hadirkan tayangan kita ini di YouTube-nya Radio Krakatau 93.7 spasi Krakatau spasi radio. Jadi bagi kakak teteh yang belum subrek saloba-lobana gitu ya, dan juga like serta komentar, kita akan nanti hadir di acara Menes mantengkeun obrolan jeung Kades. Kades Daya adalah dari Saketi, jauh-jauh ya hujanan beliaunya, yaitu adalah Kepala Desa Girijaya Kecamatan Saketi sudah 2 periode, ada Bapak Teddy Setiadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah. Kajaro, wabarakatuh semua alhamdulillah sehat. Terakhir bertemu Kajaro adalah ketika masa kampanye damai di Kecamatan Saketi, pakai baju putih, terus beliau minta doa kanu kabehan sugan dilancarkan ya. Alhamdulillah. Berkat doa semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ngageder ya beliau. Soalnya maca deklarasi si damai kampanye damai di depan, mewakili semua seluruh kepala desa sepandeglang, di depan bupati dan juga unsur Forkopimda. Ngageder ya tasli. Luar biasa. Karena khawatir salah baca teks, kemudian tidak tanda bacanya, koma, titiknya kan khawatir. Oh benar ya. Tambah mikirin menang kalah ya. Ternyata itu yang dimikirannya. Itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Ya Allah, di hari penuh ibu gitu ya. Ya Allah menang tante. Dan itu mendadak lagi. Mendadak. Protokoler bilang, Pak Teddy tolong nanti mewakili teman-teman Kades yang lain calon pada saat itu, tolong baca deklarasi damai di depan ini semua. Waduh, saya bilang luar biasa ini. Hari itu juga, makanya waduh. Tapi alhamdulillah di sisi lain bangga, di sisi lain nggak geder. Oh nggak geder. Dan yang paling saya ingat adalah beliau ini pas mau tampil ya, bajunya kena tabur kopi. Itu akibat ngobrolnya semangat kan. Masya Allah, takut tuh buku-buku kena kopi langsung panik kan gitu. Sampai Nita yang ada di sana ngambilkan baju ganti. Nah itu. Ya. Untung dekat rumahnya. Untung mah ya, orang Indonesia mah. Sakitu kena musibah peribahasa orang panik pasti nawa ya. Waduh gawat kumaha kan gitu. Baju putih kena taburan kopi, tampil di depan bupati. Aduh, bahaya. Tapi langsung ya respon. Kita juga punya protokoler. Waduh, mempersiapkan diri nih sepertinya nih. Asisten minimal ya, protokoler. Keduanya juga kan kepala desa ini jadwalnya sangat luar biasa. Karena memang tahun ini agendanya ada sesuatu yang berbeda, Kakak Teteh. Kepala desa harus menyesuaikan dengan Perpres 104. Itu yang luar biasa. Harus luas. Baik, sebelum kita ngomong Perpres, pastinya kepala desa juga melalui desa-desa yang ada di Pandeglang sudah menggelar musrenbang. Ya, alhamdulillah Kak Teteh di berkat doa semua Kang Mudofar di desa Gede sudah melakukan musrenbang. Kemudian penetapan RKPD juga sudah alhamdulillah. Tinggal pelaksanaan lah nanti. Oke. Itu musrenbang kali ini kan kayaknya beda nih. Musrenbang kali ini kayaknya nggak ngobrolin kaitan jalan mana yang mau dibangun nih. Tetap. Ini prinsipnya gini, musrenbang itu adalah menyerap semua aspirasi, kemudian meminta pendapat tokoh, semua stakeholder yang ada di desa. Tetap kita bicara soal pembangunan pun bicara. Artinya bicara pembangunan, ya syukur kita bisa membangun dari anggaran dana desa, tetapi juga kan ada pembangunan yang bisa dibiayai oleh sumber lain, misal dari APBD, APBN dan APBD provinsi. Tetap kita usulkan untuk nanti dibawa ke musrenbang kecamatan. Tetap. Tulisan baiknya. Kalau di desa pembangunannya memang terbatas, berkenaan dengan adanya Perpres 104 itu. Itulah lumayan yang kasihan teman-teman kepala desa yang baru nyalon kemarin, termasuk kita juga yang memiliki sedikit janji mungkin terhadap masyarakat, nanti ini jalannya kita bangun. Tiba-tiba ada peraturan yang harus dilakukan, yang dilaksanakan di desa sebagai
pemerintahan yang paling bawah ya Perpres 104. Tapi mudah-mudahan nanti luas lah. Perpresnya tidak terlalu kaku gitu. Oh gitu. Aya kene celah ya. Banyak celah untuk membangun. Apalagi kan APBN perubahan juga bisa mungkin ya. Mudah-mudahan. Sebagai informasi yang kemarin banyak dibahas di Musrenbang apa aja itu Kak Jarod? Pertama kita tentu penyesuaian Perpres 104. Sosialisasi kita berikan penjelasan. Khawatir kalau kita tidak jelaskan, masyarakat kan tidak paham. Iya. Artinya bukan kewajiban mereka untuk masyarakat kan berkewajiban hanya menerima bantuan, menerima pembangunan hasil dari kepemimpinan kita. Kewajiban kita adalah memberikan pencerdasan terhadap mereka agar tidak salah paham antara masyarakat dan pemerintah. Bahwa tahun ini kita dibatasi pembangunannya karena ada Perpres 104 itu memuat 40% untuk BLT, 20%-nya untuk ketahanan pangan, 8%-nya untuk penanganan COVID. Nah dari sisa daripada itu baru untuk pemberdayaan, ada linmas, ada guru ngaji, ada kader. Dan kemarin banyak yang ngebahas terkait dengan mana masyarakat yang akan mendapatkan BLT. Ya, primadonanya tetap pembangunan sih. Prinsipil masyarakat mengusulkan adalah pembangunan, percepatan pembangunan baik dari jalan kabupaten maupun jalan gang-gang desa. Alhamdulillah ya di kita dari Cakamantul juga kita usulkan. Ada yang lewat deh? Ada, tetapi karena jumlah anggaran juga kabupaten kita harus terbatas, objektif melihatnya. Curug Parianta itu jalur yang kita coba usulkan melalui Musrenbang maupun reses baik DPR RI maupun Ibu Bupati pada saat kunjungan ke Girijaya. Kita minta usulkan keinginan kita 2-3 kilo, tetapi realisasinya hanya 414 juta lebih lah yang hari ini sedang tayang di tender di LPSE. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan. Tetapi jalan desa yang lain kita juga dapat dari provinsi ya? Dari melalui pokok-pokok pikiran Dewan Provinsi. Alhamdulillah kita dapat tapping blok lanjutan sehingga jalan protokoler di depan balai desa bisa selesai lah. Nah, aku naik ngulik banyak sebenarnya. Gitu, tapi kalau bicara Perpres kita justru terbatas. 40% ya katakanlah hanya 80 KPM. Baik. 80 KPM untuk menerima BLT. Nah ini kan di sisi lain kita juga konflik. Saya tahun ini itu 100 KPM. Nah tiba-tiba sekarang dengan 40% malah dikurangi dari KPM yang lama. Bayangkan mencoret orang yang 20%, itu pasti gandeng kayak. Beri kami menang, kau itu menang. Iya sih, kami mah lain lulur nalurah, kami malah tim ses nalurah. Itu yang kita sedang waspada. Makanya kemarin Musrenbang kita jelaskan. Tapi saya ingin nanti ke depan, kalaupun 80 orang, tetapi mudah-mudahan nanti selaras dengan perbuknya. Saya ingin begini, 80 orang itu nanti untuk bulan 1 sampai 6. Kemudian kita musdesus lagi nih. Kita buat berita acara, ditetapkan lagi bersama-sama dengan para tokoh dan masyarakat dan perwakilan dari dan BPD tentunya. Di bulan ke-7 sampai 12 kita ganti orang kalau memang dirasa ada. Kita lihat nanti di TKS-nya ada. Mana yang belum kategori tersentuh baik dari semua sisi bantuan supaya tidak tumpang tindih, tetapi juga asas pemerataan kita bisa. Nah, mudah-mudahan ide ini juga seimbang dan selaras dengan Perbuk yang akan dikeluarkan oleh Ibu Bupati sebagai kepanjangan atas teknis dari peraturan menggunakan dana desa. Baik, artinya orang yang nggak kebagian ada peluang untuk mendapatkan di bulan ke-7. Mudah-mudahan. Saya inginnya begitu. Nanti di Musrenbang Kecamatan saya coba nanti usulkan atau melalui teman-teman pimpinan kita ada DPRD Kabupaten. Coba tolong nanti ketika membuat Perbuk tolong kasih tahu Ibu supaya nanti bisa ada pergantian. Kan saya kira tidak melanggar aturan. Yang melanggar aturan itu kan nama A, satu pagu anggarannya 1 tahun, tapi yang menerima B. Nah, tapi kan ini tidak. Kita rubah nanti di berita acara musyawarah khusus namanya Musdesus. Ada itu aturannya. Boleh. Jadi artinya sebenarnya nama tinggal orang ngulik nama. Nah, itu. Kemudian yang 20%-nya apa bisa membangun tidak? Karena untuk ketahanan pangan, bisa, saya pikir bisa. Nah, neta. Kalau misalkan kita bicara ketahanan pangan itu kan tidak serta-merta membeli ternak, belanja habis pakai kan, atau membeli bibit dan seterusnya. Kita bisa juga meningkatkan kapasitas jalannya,
misal jalan usaha tani, infrastrukturnya, misal irigasinya, baik, kita belikan traktornya misalnya, itu juga sama bisa membangun sebetulnya. Saya pikir pemerintah di pusat itu tidak terlalu juga memberikan aturan yang kaku, tinggal kita kepala desanya bagaimana kita cermat melihat situasi. Ya kuncinya adalah di musyawarah itu, kuncinya adalah di musrenbang des itu. Meskipun Perbub sendiri belum turun, artinya kepala desa ini harus mampu menangkap peluang. Ya kita sebagai pimpinan bicara hari ini kan harus untuk besok. Iya sih. Besok bicara untuk ke depan. Kita kalau nggak visioner, ngapain jadi pemimpin? Asik. Gitu lah. Wow. Sulit kan? Kita ada amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ada 2.000 lebih misalkan satu penduduk. Ada 1.800 misalkan yang memilih atau yang ikut pemilihan. Ada perolehan suara juga, itu harus dijaga aman-aman itu. Secara keutuhan lah. Minimal satu desa kita harus jaga nama baiknya. Tuh, denge, kepala desa harus visioner. Ya, gimana kita kalau nggak visioner ya sulit untuk mensejahterakan. Sementara kepala desa kan harus kerja 24 jam, Kak. Luar biasa. Jadi jangan kaku ya. Jangan kaku. Aturan itu sebenarnya nama ada, nanti juga kita akan menyesuaikan. Sesuaikan dengan. Sebenarnya nama kaget sih Kak Jaro ya, mungkin ya kepala desa, apalagi yang baru, ternyangka lah. Tadi dana desa bisa gitu kan, visi misinya bagus banget kan, jeger gitu, Perpres 104 habis memang uangnya. Saya misalkan hanya 800 sekian juta, dari 40, 20, 68% yang diserap oleh aturan Perpres itu, kita hanya sebagian kecilnya, tinggal nyisa 200 sekian lah juta. Itu paling itu cuma pemberdayaan. Kita bicara juga kepemudaan, ada Karang Taruna, ada PHBN ya, Karang Taruna kan di dalamnya PHBN, repot. Tetapi mudah-mudahan saya kira ini kan kita masih pandemi, kita maklumi pemerintah pusat. Mudah-mudahan nanti ya di pertengahan tahun sudah statusnya sudah normal, amin. Kemudian bisa dikembalikan kewenangan penuh. Yang menjadi gaduh dan kaget itu sebetulnya pemerintah memukul rata. Oh, jadi kabeh disamaratakan. Misalnya tidak disesuaikan dengan kondisi letak kultur, demografi dan seterusnya. Tapi kalau ini seolah kan merampas kewenangan kami sebagai kepala desa yang mengatur tata kelola pemerintah dan keuangannya yang tadinya Undang-Undang Nomor 6 itu. Betul. Itu yang membuat kaget. Nah, artinya kan begini, sebuah desa belum tentu ada masyarakat yang benar-benar mencapai 40% minimal misalkan gitu kan. Sehingga dalam Perpres itu kan rada pusing. Nah, kemana ngalihinnya? Sebenarnya ada bola tumbang tindih kan? Iya. Misalnya penduduknya 1.000 orang, 40% tetap disamaratakan. Sementara yang sisanya sudah tersentuh jam sosratu, PKH, BPNT perluasan, ada BPNT PKH, ada non PKH, kemudian ada BLT pusat. Semua sudah terpenuhi, sudah menikmati. Kita nggak boleh lagi. Nggak boleh, itu syaratnya kan? Itu. Tapi seiring dengan kependudukan pasti ada rumah tangga baru. Kemudian ada perpindahan yang belum dapat. Sepanjang dia masuk dalam DTKS, kan DTKS juga ada perubahan. Data di tanggal 18 terus berupaya. Ya artinya keduanya juga kepala desa pastinya pusingnya gitu, berpikir inovasi atau visi misi yang saya ingin lakukan. Nah itu hayang geura lumpat ke kati Tangerang dan begitu punya banyak janji. Apalagi masyarakat yang kritis, yang suka menggoreng isu. Ayat dan komentar banyak. Karena itu hak mereka, hak masyarakat, kita harus hormati dan hargai bahwa itu bentuk kecintaan mereka mengkritik terhadap kita. Saya tidak alergi dikritik oleh teman-teman masyarakat atau sahabat-sahabat lain di lingkungan desa gereja atau di luar desa gereja, ada sahabat-sahabat pers misalkan pengawas kontrol sosial LSM. Itu mereka cinta terhadap kita agar kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian bagaimana langkah yang akan kita tempuh sementara kita pernah punya banyak janji misalnya. Kita kan nggak ngajabat 1 tahun, kita masih 6 tahun ke depan kok. Dan situasi ini mudah-mudahan lebih baik. Kita berharap tentu jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Kita sampai tahu nanti Allah akan mengabulkan doa yang mana kan kita tidak tahu. Kita terus berjuang dan berikhtiar saja sehingga dipantaskan nanti pada akhirnya Allah. Sehat. 2024 di sini nama ya menuju teh. Amin. Menuju nambah eta mah. Tapi aja ngobrol jeung Kak Jaro teh di mah nya ngomongkeun Perpres dia santai lah. Santai aja. Santai. Jangan ngobrol jeung mulai mah pusing loh. Diajak ngobrol bagian endung. Saya masih bisa.
kayak Desa Girijaya Musrenbang itu 20% kehutanan pangan. Kita punya satu jalur CUT-nya harus kita bangun minimal pengerasan. Bukankah prinsip undang-undang desa juga yang penting padat karyanya untuk penyerapan pengangguran tenaga kerjanya kita dengan peningkatan jalan infrastruktur jalan usaha tani itu sama meningkatkan ketahanan pangan. Kita bisa mudah ngirim pupuk, bisa mudah bawa bibit dan hasil panennya, sehingga mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan semangat petani karena jalannya tidak sulit. Itu ada jalan usaha tani. Sisa daripada itu kita sesuaikan dengan kebutuhan supaya kan ketahanan pangan itu ada nabati dan hewani. Nanti kita sesuaikan, ada nggak kelompok masyarakat atau satu orang yang kita kuasakan tunjuk untuk dia mengelola misalkan peternakan kambing. Saya misalkan 20%-nya dari total pagu indikatif itu 97 juta. Taruhlah misalkan 80 juta untuk CUT-nya, sisanya untuk nabatinya atau untuk hewaninya. Dibagi infrastrukturnya dapat, padat karyanya dapat, yang lain dapat. Kita masih bisa membangun. Yang sulit itu membangun sumber daya manusianya, Pak. Nah, itu. Tapi ya namanya pemimpin, kita jaga bagian daripada sistem pemerintahan, kita harus ikuti sepanjang itu. Saya kira insya Allah kita yakin bahwa pemerintah pusat juga tidak untuk menjerumuskan kita. Betul. Apapun yang kita lakukan, misalnya BLT ya untuk masyarakat kita juga. COVID juga untuk masyarakat kita. Ya tinggal kitanya saja luas. Atau pembangunan tidak stuck di dana desa, kita bisa mengusulkan. Kemarin kita banyak ngusulin pembangunan, tapi tiba-tiba dari refocusing, sulit juga. Tapi mudah-mudahan ekonominya kita bangun hari ini. Ini bab perpres ya, Kak Tete. Luar biasa. Kita selanjutnya akan melangkah nih ke bab undang-undang nomor 1 tahun 2022. Ini sudah dengar belum yang pertama? Sudah. Makanya dulu kita juga pernah menjudicial review soal itu. Apakah keputusannya tentu kan kalah lagi aja. Nah memang kan dihantam lagi. Tapi ya apapun bentuknya, sepanjang itu kepentingan nasional. Dari dulu juga sebelum ada dana desa, kita juga berterima kasih teman-teman sudah berjuang. Para senior, para kesepuhan kita sudah berjuang hingga lahir undang-undang desa, sehingga kedaulatan ada di tangan kepala desa dan desa di dalamnya adalah masyarakat. Kalau kemudian harus ditarik sesuai dengan tadi yang disebutkan undang-undang terbaru itu, seolah menghilangkan. Seolah-olah ya kan terkesan begitu. Iya sih. Memandulkan undang-undang desa nomor 6 itu dengan lahirnya itu. Dari dulu juga desa tetap berjalan. Saya kira pasti ada alternatif. Tapi kita akan berharap undang-undang ini tetap ada. Undang-undang nomor 6 tetap harus ada dan kita pertahankan apapun resikonya. Menjadi tetapnya. Dasarnya ini ya. Jangan dihilangkan. Kasihan juga para pejuang dan mereka, kita hanya tinggal menikmati dan meneruskan. Tapi bagaimana pejuang kita yang dulu biasa para senior, dia menimul adu geblugan kan. Kita sebagai generasi penerusnya, mudah-mudahan bisa menjaga ini dan kita akan selalu kompak, abdesi, sehingga kita terus berjuang mempertahankan undang-undang nomor 6. Tapi sejauh ini suara-suara dari rekan-rekan Jaro gimana Kak Dedi? Ya beragam. Ada beragam karena pendapatnya ada yang keberatan, ada yang kaget, wah gimana nih nggak bisa bangun nih, saya banyak janji kan begitu, wah sulit. Tapi apapun ya, pada akhirnya adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Baik apapun, pemimpin harus siap dengan segala bidang resiko ya. Jangan jadi pemimpin kalau tidak siap resikonya. Minimal diomongkan, kan gitu. Jadi talak ya? Ya talak gitu. Talak gue ya, oke. Minum dulu Kak Jaro. Ya, makasih. Jadi Kakak Teteh, ini produk terbaru undang-undang nomor 1 yang memang diresmikan tanggal 5 Januari. Saya juga baru ngulik semalam. Jadi ada beberapa poin di sana terkait dengan dana desa. Jadi undang-undangnya adalah hubungan keuangan pemerintah pusat dengan keuangan daerah ya kalau nggak salah. Ada di situ poin-poinnya jelas banget lah. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan akan gimana atau seperti apa, tapi rincian atau subjektifnya adalah pemerintah pusat bisa memfokuskan untuk kepentingan nasional. Jadi uang dana desa ini bisa ditarik atau bisa untuk kepentingan yang lain. Ya kayak perpres ini kan bagian daripada lampu kuning sebetulnya. Jadi lampu merahnya. Iya. Perpres kan sudah mewarning seolah-olah kan begitu.
kayak dari desa 40% harus ini, 20% harus ini. Apa bedanya dengan itu? Ini ada bagian daripada langkah awal mungkin. Tapi saya kira nanti mudah-mudahan ya Pak Presiden yang terhormat juga akan lebih bijak. Oke. Tentu beliau juga berdasarkan kajian lah. Iya sih. Insya Allah. Tapi kita selalu berharap yang terbaik. Kembali lagi pada pro rakyatnya. Desa adalah bagian dari kekuatan. Betul. Kita membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa. Ya benar kata Oi bahwa desa adalah kekuatan. Benar. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Membangun Indonesia dari desa. Wow. Iya, jika nama luar biasa jadi menteri desa ini. Oke, Kak Jarwo, kita juga bakal ngobrolin kaitan dengan pembangunan. Untuk Kak Jarwo sendiri, desa-desa maksudnya pembangunan di desa Girijaya, ini sudah berapa persen yang memang sudah dilakukan selama 1 periode kemarin? Alhamdulillah, kita tidak banyak atau tidak juga belum cukup memuaskan masyarakat, tetapi kita terus berikhtiar. Jalan kabupaten saya hanya menyisakan kurang lebih 700 meter yang 700 meter deh? 700 meter yang belum terhotmil. Iya. Yang nyambung nanti mudah-mudahan mungkin tahun depan atau tahun ini di APBD perubahan dapatlah. Amin. Karena yang tahun ini kita dapat satu paket paving block dari provinsi. Kemudian itu kalau mungkin air bersih yang sedang dalam proses, ini juga sudah ngobrol dengan Bapeda bahwa kita akan dapat 400 juta untuk air bersih dan itu swakelola. Oh, jadi dikelola oleh desa bisa. Tinggal pembangunan mungkin rehab, peningkatan saja. Secara keseluruhan sudah hampir tuntas kalau infrastruktur jalannya. Amin. Tinggal rumah RTLH-nya misalkan atau BSPS-nya. Kemudian peningkatan ekonomi itu saja yang sedang kita coba gali, mulai dari bantuan-bantuan, kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang menurut kita besar. Mudah-mudahan kayak begini, saya punya teman, dia usaha di voucher internet. Karena di kita susah internet, maka ada satu perusahaan wifi masuk, nggak masalah, kamu pasang jaringan tapi kerjasama dengan desa. Akhirnya nanti biar BUMDes yang kerja. Kita sementara ini saya dihutangin dulu karena APBD BUMDesnya kan belum ditetapkan. Saya dihutangin dulu oleh pengusaha. Kita punya 10 warga binaan. Dia pasang tuh semua radio-radionya, kemudian saldo pulsanya dia kasih pinjam juga. Kita hanya nanti beli alatnya aja, satu pemasangan 1 juta. Jadi 10 juta saja mengeluarkan, tapi modal pulsanya sudah dia kasih tanggulan. Nanti dari hasil keuntungan itu nanti dikasih ke kas BUMDes kemudian menjadi PADes. Nah, harapan kami begitu. Ini yang sedang kami gali karena saya melihat kemungkinan besar dana desa ke depan tidak hanya bicara infrastruktur, tapi bicara pemberdayaan ekonominya. Mulai dari hari ini kita siapkan lah, mudah-mudahan. Betul. Gitu loh. Jadi inovasi ini, karena memang lamun cekasar nama kepala desa ini dituntut untuk memiliki berbagai macam ide yang luar biasa. Inovasi yang memang di pikiran banyak naik sebenarnya banyak. Tinggal diuliknya saja. Apalagi kan itu tidak mudah memang. Tidak seperti kita bicara hari ini. Lumayan. Tapi kan sebenarnya mah, namun orang ulik deh Kak Jarwo. Di desa itu kan banyak juga orang-orang yang punya kemampuan, punya juga kemauan. Tapi karena kan kurang pada diajakan ngopi, sehingga orang tak apa. Potensi kita itu luar biasa. Saya coba hari ini masyarakat saya bisa nggak milenial membuat desain gitu ya. Nah. Saya tahun ini kita salah satu pemberdayaan adalah lomba logo desa. Jadi kita sayembara nih. Udah sayembara ada 15 sampai 20 peserta dan itu sudah ditutup. Daftarannya. Tinggal nanti tahun ini penilaian kemudian pengumuman, keluar nanti pemenangnya, kemudian BPD membuat perdes dan keputusan kepala desa agar bisa digunakan di logo-logo resmi. Jadi hop surat, sebelah kanannya logo Pandeglang, sebelah kirinya logo desa. Sepanjang lahirnya desa saya belum pernah menemukan logo. Kita coba inovasi, saya pancing nih. Ternyata masyarakat saya pinter loh. Mereka mampu membuat desain yang menggambarkan, deskripsikan, saya bilang logo itu. Jadi ternyata luar biasa.
luar biasa mereka. Itu pemberdayaan dalam rangka menggali potensi teman-teman muda yang milenial. Ya. Ternyata mereka ngerti ya. Aku ngerti lah, luar biasa. Tinggal di toel doang sebenarnya. Itu. Kurang bere pancing begitu. Kurang bere lauk napa ya. Karena memang saat ini kita butuh seseorang yang bisa mengubah. Artinya tinggal bagaimana kemauan dari pemimpin itu sendiri. Dan ini geus dipancing mah kalah luar. Kita tadi kasih apa? Pembinaan ya. Iya, tadi itu ya. Banyak sektor-sektor yang kita juga sudah kaget mendengar. Nah, anak kecil zaman sekarang udah nggak mau, udah jarang kita dengar udah gede mau jadi apa, jadi dokter, jarang. Yang jadi YouTuber, karena yang jadi gamer loh. Iya. Tapi Kak Jaro untuk periode selanjutnya nih, periode kedua, Kak Jaro punya mimpi apa sih? Mimpi saya selalu mungkin kepuasan terhadap masyarakat. Sebagai impian besar pemimpin itu adalah saya berharap bahwa apa yang saya perbuat ada manfaat untuk orang lain. Itu mimpi besar saya, sehingga mereka merasakan apa yang telah kita perbuat. Itu aja. Mimpi besar saya tidak sukses pada diri sendiri, tidak. Yang jelas masyarakat yang dulunya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang kita bisa perbuat dari kebijakan apapun bentuknya, mereka merasa terlayani, merasa terpuaskan, merasa satu ada pertolongan dari sebagai pemimpin. Itu adalah bagian daripada impian besar saya. Itu aja. Grand design-nya adalah memudahkan urusan orang lain. Ya, itu saja sebetulnya. Baik, kalau misalkan misinya nih, dari kan ada 100 hari kerja ini. Iya. Pasca pelantikan saya sudah klaster kan. Ada bidang ekonomi, kita sedang ngejar UMKM BSI-nya. Itu yang kita sudah sampai dengan tahapan pembuatan rekening, mudah-mudahan tidak ada persoalan. Amin. Kemudian dari sisi keagamaan kita juga kerjasama dengan salah satu yayasan membangun musola. Oke. Alhamdulillah sedang berjalan prosesnya. Kemudian infrastruktur tadi itu ada 2 air bersih sama paving block yang kita coba sajikan buat masyarakat. Ini nih kado nih 2 periode nih. Periode kedua ini nih di hari 100 hari kerja. Mudah-mudahan Februari Maret yang paving block sudah bisa dilaksanakan. Yang lain mungkin kita ikuti, kemudian pemberdayaan nanti kita kerjasama, penguatan nasionalisme kita kerjasama dengan DPRD provinsi. Mudah-mudahan bisa membuahkan hasil kepuasan buat masyarakat. Jadi kan kepala desa saat ini juga harus mampu untuk bisa mengejawantahkan apa yang ia sudah rencanakan. Namun tadi gitu mah kayak gitu-gitu mah desanya. Iya, nggak ada bedanya. Sama saja dengan tidak ada pemilihan, sama saja dengan tidak ada perubahan pemimpin. Tapi kan Kak Jaro sendiri kan adalah kepala desa 2 periode. Ya, bagaimana caranya meyakinkan kepada masyarakat bahwa meskipun jarona sama, tapi bakal nambahan gitu? Kita kan tinggal melanjutkan apa yang sudah kita buat. RPJM, makanya RPJM kita bukan RPJM Des baru, tetapi RPJM Des lanjutan. Iya, karena dari RPJM Des lama ya mungkin karolah 30% belum realisasi. Sehingga dilanjutkan ini. Nah, mereka memilih kita sesuatu yang luar biasa dan ini amanah yang penting, dan kita juga dipicu untuk berpikir bagaimana kita harus satu sisi merubah perubahan yang kemarin belum baik kita perbaiki melalui masukan-masukan masyarakat. Tentu kita harus mampu meyakinkan dengan karya dan kerja keras dan nyata. Misalnya kemarin di periode pertama nggak ada lomba logo nih, gitu. Kita nggak pernah punya logo desa. Sekarang di tahun ini sudah kepikiran, bahkan tinggal nunggu pemenangnya, tinggal prosesnya. Itu nanti ada. Kemudian tahun sebelum saya jabat misalnya belum ada ambulan. Kemudian 2018 kita adakan ambulan. Nah, tahun ini apa nih? Ambulan sudah ada, logo desa sudah ada. Apa sih yang belum ada? Kita pikirkan bareng-bareng melalui musrenbang itu. Nah, jadi untuk warga desa Giri Jaya, tuntut kepala desa ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Saya minta ya, karena memang warga masyarakat saat ini harus banyak menuntut. Ya, dalam arti menuntut kepada hal yang positif ya. Nah, itu hak mereka kok. Betul, hak mereka, nggak masalah. Mereka punya banyak permintaan, punya banyak keinginan. Pak pengen ini, pengen begitu, nggak masalah. Kita akomodir semua. Dari semakin banyak masukan permintaan, maka semakin banyak kita untuk melakukan permintaan juga terhadap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Ladangnya juga semakin banyak. Iya. Ladang ajuan maksudnya. Iya, maksudnya ladang ajuan. Terus juga
tambah semangat lah gitu. Isukan ieu urang areka Pandeglang, isukan areka provinsi, isukan areka Jakarta kan gitu loh. Ya. Setiap hari banyak peningkatan sehingga dari masyarakat untuk masyarakat. Tahun kemarin kita dapat BSP 50 unit. Itu akhir jabatan. Oke. Sehingga sekarang periode kedua apa? Kita harus coba cari lagi karena tidak mudah. Lagi-lagi kan rumusnya siapa dapat apa, dekat dengan siapa. Kalaupun secara resmi kita ada format musrenbang. Oke. Itu secara resminya, formalnya. Tapi kan ya jalur tol juga harus ada. Harus dipikirkan juga ya jalur-jalur tikusnya. Karena jaringan dan kepercayaan menjadi bagian daripada penting untuk membangun desa. Jadi Cinage kepala desa itu adalah tempat yang pas untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya, karena tidak ada kampusnya, Pak. Jadi kepala, kalau dari camat tuh ada IPDN. IPDN ada sekolah. Jadi lurah ada IPDN. Tapi kalau kepala desa, sekolah tertingginya adalah masyarakat. Universitasnya adalah lingkungan, kampung halaman kita. Makanya kalau tidak hubul watan minal iman, jangan jadi kepala desa. Karena kita harus cinta terhadap tanah air dulu, baru kita bisa mengabdi sepenuh hati. Ngabdi aja. Benar. Pikirkan aja pekerjaan, nanti uang juga ikut kok. Iyalah. Jangan pikirkan uangnya, nanti malah pekerjaannya lari. Nah, Cak-cakan. Saya ingat Herul Tanjungnya saja begitu. Kalau baca bukunya kan begitu. Iyalah. Pak Aru ya. Jarok Banten aktivis dan sekarang masih aktivis lah. Aktivis masyarakat. Iya, artinya aktivis itu kan berbaktinya kepada masyarakat. Minum dulu kan? Iya, mangga. Jadi kakak teteh kalau misalkan ayah kepala desa dia mantan aktivis, udah gue gitu ya. Karena dia tahu teknisnya itu tahu. Terus juga harus ngajul ke mana, belah dieuna, celahna di mana. Mudah-mudahan Kak Jaro juga tetap semangat ya. Insyaallah. Karena masih setahun nih. Baru 3 bulan. 3 bulan? Baru 3 bulan di periode kedua. Oh iya sih. 100 November hari ya, November. Makanya malu kalau kita tidak melakukan apa-apa setelah pelantikan kemarin, pemilihan kemarin. Masyarakat sudah mengorbankan waktu, tenaga, tapi 100 hari kerja tidak mempersembahkan apa-apa, saya malu. Makanya tadi saya berjuang habis-habisan itu. Pak Pimblok harus jadi, Pak Dewan tolong. Alhamdulillah. Kemudian Bu, air bersih nih harus ada nih. Alhamdulillah. Itu sebagai kado langkah awal saja. Jadi untuk meyakinkan masyarakat. Betul, harus bangga juga nih. Kita doakan mudah-mudahan kepala desa yang lainnya punya inspirasi yang sama. Insyaallah. Meskipun tidak harus sama ya. Mereka insyaallah lebih baik mereka insyaallah. Punya gairah yang sama untuk membangun desa-desanya. Atur nuhun Kak Jaro. Siap. Kurang tutup heula nya podcast di acara Menes. Atur nuhun. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.